Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yulia Besari dengan NIM D021837 dari kelas Informatika A angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran yang merupakan salah satu tugas mata kuliah TKTI atau topik khusus teknologi informasi. Nah, pembahasan kali ini yaitu bahasa pemrograman. Di sini saya akan membawakan bahasa pemrograman. Berbicara tentang bahasa pemrograman, tentu tidak lepas dari masa perkuliahan, di mana di jurusan teknik informatika tentu mempelajari bahasa pemrograman. Ada beberapa bahasa pemrograman yang digunakan. Selain itu, di tingkat SMK juga terdapat sebuah jurusan yang belajar tentang DDP atau dasar-dasar pemrograman, tentu juga mempelajari bahasa pemrograman. Baiklah, langsung saja. Bagaimana penjelasan mengenai bahasa pemrograman? Jadi, bahasa pemrograman itu adalah disebut juga dengan bahasa komputer, yaitu sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu kumpulan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Nah, dalam bahasa pemrograman terdapat tingkat menurut kedekatannya dengan mesin komputer, yang dimulai dari bahasa mesin, lalu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Adapun untuk bahasa mesin di sini contohnya yaitu pada kode biner, yaitu 0 atau 1. Yang kedua yaitu bahasa tingkat rendah, di sini itu bahasa rakitan, yaitu disebut juga dengan bahasa assembly. Lalu yang ketiga yaitu bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah di sini contohnya yaitu bahasa C. Nah, yang terakhir bahasa tingkat tinggi, di sini bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Contohnya itu bahasa Java. Lalu selanjutnya, fungsi dari bahasa pemrograman yaitu untuk memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Jadi, keluaran dari bahasa pemrograman ini akan menghasilkan program ataupun aplikasi. Salah satu contoh programnya itu seperti kasir di swalayan atau mall itu menggunakan program untuk melayani pelanggan dalam pembayaran di mall, memudahkan dalam prosesnya menghitung dan transaksinya. Lalu generasi. Dalam bahasa pemrograman terdapat 5 generasi. Yang pertama yaitu generasi pertama itu machine language, generasi kedua yaitu assembly language atau assembler, yang ketiga yaitu high level programming language, contohnya yaitu bahasa C dan Pascal. Lalu generasi keempat yaitu 4GL atau fourth generation language, contohnya SQL. Yang kelima yaitu programming language based object oriented and web development, contohnya itu bahasa Java. Lalu bagaimana proses pembuatan dalam bahasa pemrograman? Jadi dalam pembuatannya itu dengan cara proses pengubahan kode sumber atau source code menjadi bahasa mesin atau machine language ini terdiri dari 2 macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Maksud dengan kompilasi adalah dimana semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika terdapat kesalahan maka program akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Contohnya itu bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Nah, adapun interpretasi di sini yaitu di mana
kodenya tersebut akan dibaca per baris dan dieksekusi per baris. Jadi jika terdapat kesalahan kode di per baris itu, maka program akan dihentikan. Program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Contohnya yaitu bahasa Perl, Python, VB, dan yang lain. Lalu ada juga kompilasi sekaligus interpretasi, di mana contohnya itu bahasa Java. Dalam bahasa Java ini program kodenya diubah menjadi bytecode. Lalu kita masuk ke urutan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Urutannya yang paling susah dan paling mudah. Paling susah pertama yaitu Java, karena membutuhkan logika yang sangat tinggi dan struktur kode programnya itu terbilang sulit. Dan selanjutnya itu PHP dan Visual Basic, lalu dilanjut dengan HTML atau CSS dan JavaScript, dan bahasa C dan bahasa C++. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai bahasa pemrograman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.